Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal. Falakal hamdu wa lakal minnatu wa lakash syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat yang saya ta'zimi ibunda Nyai Hajah Nurul Insyaa'i As'ad. Semoga beliau sehat walafiat dan senantiasa mendoakan kita. Yang saya muliakan Sayyidina Habib Abdul Qadir bin Salim, yang saya cinta sayangi Khatimul Majlis Dzikrul Husnani Haji Muhammad Faridul Ahsan, Haji Muhammad Husnul Yaqin, Haji Muhammad Khairul Rafiqi, dan Haji Muhammad Hasan Faradis. Yang saya hormati Kepala Desa Bapak Ahmad Syahid beserta jajarannya, Ketua Panitia Akhina Burhanuddin, seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat hafizakumullah jami'an. Semoga senantiasa mendapatkan penjagaan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Penyebuti bersolawat syair cinta pada sang baginda, mengharap barokah untuk kemaslahatan desa dalam rangka selamatan desa dan haul luhur Desa Banyuputih yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Banyuputih Uringin Bondowoso bekerjasama dengan Suplayon Insas Uringin Pakem, seiring harapan semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadir, bagaikan pohon yang besar. Kita lihat di samping kita ada pohon yang besar, akarnya kuat, rantingnya menjulang ke angkasa. Ingat bahwa ranting yang setinggi itu ada akar di balik tanah yang sangat kuat, kokoh. Begitulah kehidupan kita. Setinggi apapun kesuksesan yang kita raih, nikmat, kejayaan, keberhasilan,
ingat ada para leluhur alladzina sabaquna bil iman, yang berkat doa-doa beliaulah di alam barzah senantiasa mendukung kita, memohonkan keselamatan bagi kita. Para hadir, orang tua kita, leluhur kita mendapatkan informasi keberadaan anak cucunya di dunia. Beliau-beliau di alam barzah mengetahui bagaimana sebenarnya keadaan kita. Ketika mendengar bahwa anak cucunya, keluarganya yang masih hidup dunia ini dalam keadaan baik-baik saja, beribadah, taat, menjalankan perintah agama, beliau semua bahagia, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika para ahli barzah mengetahui anak cucunya yang di dunia melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, jauh dari hidayah taufik Allah, maka beliau semua berdoa, Allahumma la tumithum, ya Allah jangan matikanlah mereka anak cucuku, hatta tahdiyahum, sehingga engkau berikan petunjuk mereka, kama hadaitana, sebagaimana engkau telah memberikan kami petunjuk. Jadi kita diharap kebaikannya, kita ditunggu akhir dari kehidupan ini bagaimana meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Para hadir, As-Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitab Adabul Islam fi Nidamul Usrah menukil sebuah kisah fakta yang ini disampaikan oleh seorang alim allamah di hadapan para ulama ahli hadis, dan para ahli hadis diam, tidak memberikan teguran ataupun bantahan. Ada seseorang datang ke suatu desa di lembah, sehingga kalau menuruni desa ini harus ke bawah. Ketika turun ke bawah, di sebelah desa itu ada kuburan. Tepat ba'da asar, orang tersebut melihat ada kuburan yang terbuka, dan tiba-tiba ada seorang laki-laki keluar dari kuburan, kepalanya binatang, tubuhnya manusia, dan meringkik seperti ikan keledai, khimar. Jadi wajahnya, kepalanya berbentuk khimar, keledai, tubuhnya manusia. 3 kali meringkik, kemudian menutup kembali kuburan itu. Di samping tempat itu ada seorang tua, wanita tua sedang memintal, seperti rambut atau bulu dipintal. Kemudian ada seorang wanita yang mengetahui laki-laki ini. Wahai laki-laki, tahukah engkau siapa wanita tua yang sedang memintal rambut itu? Tidak. Wanita tua itu adalah ibu dari lelaki yang keluar dari kuburan berkepala khimar. Bagaimana kisahnya? Penasaran laki-laki itu. Kemudian disampaikan oleh wanita muda tersebut bahwa semasa hidupnya laki-laki tersebut durhaka kepada ibunya. Jadi wanita tua ini adalah ibunya. Semasa masih hidup, lelaki itu peminum khamar, kemudian setiap kali ditegur oleh ibunya, ila mata, sampai kapan, taf'alu hadza ya bunayya, engkau melakukan perbuatan semacam ini wahai anakku sayang. Sampai kapan kamu mabuk-mabukan seperti ini? Sampai kapan kamu menjadi orang yang tak berguna begini? Kemudian dalam kondisi mabuk dan dalam kondisi marah, anak ini marah pada ibunya. Suara apa? Suara khimar. Jadi ibunya yang menegur dengan kasih sayang itu direspon dengan cacian, dianggap suaranya adalah suara khimar.
Ba'da asar pemuda itu mati. Dan setiap kali ba'da asar dari kuburannya dia keluar dengan kepala khimar, meringkik 3 kali lalu menutup. Ini menunjukkan bahwa kisah ini saat disampaikan di hadapan para ulama ahli hadis dan tidak dikomentari sedikit pun, apalagi dinukil oleh Abu Yazid Muhammad Maliki, adalah fakta sejarah. Begitulah azab Allah didahulukan ketika seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang berbakti pada orang tuanya dan anak-anak kita berbakti kepada kita semua. Para hadir, kesuksesan seseorang didukung oleh doa orang tua. Maka yakinilah secara pasti, sebaik apapun, setaat apapun, tapi ketika ada yang salah kurang sempurna kepada orang tuanya, hati-hati di penghujung hayatnya. Alqamah adalah contoh bagaimana beliau seorang sahabat Nabi, ahli solat berjamaah, ahli puasa, ahli bersedekah, tetapi di penghujung hayatnya beliau tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Saat nazak, sakaratul maut, sang istri kemudian memberitahu kepada Nabi, ada orang yang dimintai tolong untuk datang kepada Nabi, bahwa sahabatnya yang bernama Alqamah sedang sakaratul maut. Nabi pun mengirim 3 orang sahabat, Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Suhaib Ar-Rumi, dan Sayyidina Ammar bin Yasir. Kemudian sampainya di rumah Alqamah, ternyata setelah ditalkin oleh Sayyidina Bilal, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Terkejut 3 sahabat ini. Ada apa? Oh, ini orang soleh, ahli ibadah, tapi ketika ditalkin tidak mampu mengucapkan syahadat. Maka Sayyidina Bilal datang pada Rasulullah melapor, ya Rasulullah, Alqamah tidak bisa melafazkan syahadat. Rasulullah terkejut, lalu bertanya, apakah ada orang tua? Masih punya orang tua? Iya ya Rasulullah, ada ibu yang sudah sepuh. Datang, coba sowan pada ibunya. Saya ingin berjumpa dengan beliau. Maka sahabat Nabi pun datang pada ibunya Alqamah. Wahai ibu Alqamah, Rasulullah ingin berjumpa dengan panjenengan. Biar saya yang datang pada Rasulullah. Jangan sampai Rasulullah datang pada saya. Saya tebusan Rasulullah. Maka kemudian wanita sepuh ini, ibu Alqamah, dengan memegang tongkat, berjalan pelan, datang pada Rasulullah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, bagaimana hubunganmu dengan Alqamah? Bagaimana Alqamah menurutmu? Beliau anak yang baik ya Rasulullah. Beliau ahli salat, beliau ahli puasa, beliau ahli sedekah. Tolong yang jujur kepada saya, wahai ibu, karena anakmu saat ini tidak bisa ditalkin, tak mampu mengucapkan kalimat syahadat. Kalau engkau tidak jujur, aku khawatir Allah menurunkan wahyu kepadaku dan mengungkap sebenarnya. Jujur kepadaku. Kemudian ibunya Alqamah pun berkata jujur, saya marah pada Alqamah ya Rasulullah. Karena anak saya ini ternyata lebih mengutamakan istrinya daripada saya. Saya yang telah mengandungnya 9 bulan. Saya yang melahirkannya dengan susah payah. Saya yang menyusuinya, saya sampai membesarkannya Rasulullah. Tapi kemudian dia lebih mengutamakan istrinya. Baik, kalau begitu, apakah engkau memaafkan Alqamah? Karena dia sedang menunggu maafmu. Dia sedang sakarat. Dia tidak bisa mengucapkan syahadat. Tidak ya Rasulullah. Saya sudah tersakiti oleh anak saya ini. Saya tidak bisa memaafkan. Rasulullah kemudian berpikir bagaimana caranya meluluhkan hati ibu ini. Akhirnya dipanggillah para sahabat. Carikan kayu bakar, kumpulkan. Lalu bakar yang menyala apinya. Begitu dibakar, penasaran ibu Alqamah, untuk apa ini ya Rasulullah? Anakmu Alqamah akan aku bakar.
Jangan ya Rasulullah. Dia anak saya, dia darah daging saya. Saya tidak tega melihat anak saya dibakar. Jika kamu tidak tega, wahai ibu, anakmu dibakar di dunia, ketika dia mati dan engkau tidak memaafkan, maka dia akan dibakar, disiksa di neraka lebih panas dari api dunia. Lebih menderita dari panasnya api dunia. Baik, jika demikian saya telah memaafkannya ya Rasulullah. Wahai Bilal, datangi segera Alqamah, lihat dan talqin. Kalau dia bisa membaca syahadat, berarti ibu ini jujur kepadaku. Tapi kalau kemudian dia Alqamah tetap tidak bisa membaca syahadat, dia sebenarnya malu kepadaku. Segera datangi. Maka kemudian Sayyidina Bilal datang ke rumah Alqamah. Belum sempat masuk, terdengar dari luar bahwa Alqamah sudah baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian Sayyidina Bilal menyampaikan kepada keluarganya, mengingatkan sebaik apapun amal solehnya, ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, tapi ketika menyakiti orang tuanya, terutama ibu, hati-hati, sulit mengucapkan kalimat syahadat. Sayyidina Alqamah masih terselamatkan. Kenapa? Karena hubungan kedekatannya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sahabat Nabi masih mendapatkan syafaat di dunia, sehingga ibunya, ibu Alqamah, berkat Nabi, luluh hatinya memaafkan Alqamah. Mudah-mudahan dengan sholawat, dengan hadir di majelis sholawat, sebesar apapun kesalahan kita, seberat apapun dosa-dosa kita, ada syafaat Nabi, kita dimudahkan untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para hadir, terakhir ingin kami sampaikan. Di zaman Nabi juga ada orang yang minta agar apakah mungkin bisa menyusul berbakti kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Dia menyesal karena semasa hidupnya saat masih ada orang tua merasa kurang berbakti. Lalu bertanya, apakah masih ada kesempatan untuk berbakti pada orang tuanya? Iya, kata sabda Nabi. Doakanlah kedua orang tuamu, mohonkanlah ampunan keduanya, bersedekahlah dengan hadiah pahalanya engkau kirimkan kepada orang tuamu. Maka engkau bisa menyusuli nilai baktimu kepadanya. Bahkan andaikan ada orang yang kemudian semasa hidupnya durhaka kepada orang tua, saat orang tua meninggal dunia belum sempat minta maaf, oleh Nabi dimotivasi terus mendoakan orang tuanya, terus mohonkan ampun orang tuanya, terus bersedekah sampai oleh Allah diubah namanya dari anak yang durhaka, diubah menjadi anak yang taat pada orang tua berkat kebaikan-kebaikan anak ini pada orang tua yang telah meninggal dunia. Masih ada kesempatan. Meskipun orang tua telah meninggal dunia, berbuatlah baik, kirimkan doa, bersedekahlah untuk kedua orang tua kita, maka jalan hidup kita akan sukses dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Para hadir, di penghujung Muharram masih ada semangat tahun baru Islam. Marilah kita niatkan untuk senantiasa memperbaharui iman. Jaddidu imanakum, akthiru min qawli La ilaha illallah, La ilaha illallah, al-mawjud fi kulli zaman, al-mawjud fi kulli zaman, La ilaha illallah, المعبود في كل مكان, المعبود في كل مكان, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, المذكور بكل لسان, المذكور بكل لسان,
لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين جزا الله عنا وعن المسلمين سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا وعن المسلمين جميع آبائنا وأمهاتنا رحمهم الله تعالى ما هم أهله جزا الله عنا وعن المسلمين جميع مشايخنا ومعلمينا رضي الله تعالى عنهم ما هم أهله اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma jibur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, hiburlah bahagiakan umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah kondisi umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma afi umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehat afiatkanlah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma hafaz umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jagalah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammadin rahmatan ammah ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangilah umat baginda Nabi Muhammad dengan kasih sayang yang luas, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammadin maghfiratan ammah ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad dengan ampunan yang luas, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammadin farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, legakanlah umat baginda Nabi Muhammad dengan kelegaan yang segera, wahai Tuhan semesta alam. Ghufranaka rabbana wa ilaika nasir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta
أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. العفو منكم. اللهم اهدنا صراطا مستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.